Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa. Beliau adalah aktivis dakwah dan beliau adalah pendakwah dan juga motivator. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Nanang Mubarok M.Sos. Masya Allah siang hari ini sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, kita ini kan kalau di dunia perkantoran Ustadz, ya, sering menghabiskan banyak waktu itu di perkantoran. Hanya kan kadang-kadang bikin jenuh dan bahkan ibadah pun jadi kita tidak sempat bahkan. Ya. Ini kan kalau kita pernah lihat bahwa Ustadz ini selalu mengatakan kantorku surgaku. Ya. Nah, ini bagaimana ini agar menjadikan kantorku menjadi surgaku? Ya. Kan kalau yang sering kita dengar lazimnya tuh rumahku ya surgaku. Surgaku. Nah, monggo Ustaz, kita bahas Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sering memanggil teman-teman perkantoran dengan sahabat surgaku. Masya Allah. Jadi dimanapun berada sahabat surgaku, alhamdulillah berjumpa di tempat yang mulia, di waktu yang mulia bersama orang mulia di hadapan saya. Masya Allah. Semoga Allah memuliakan kita semua. Dan 2012 tepatnya, saya pribadi sering diminta untuk memberikan sesi sharing, baik itu sifatnya forum resmi seperti pelatihan, seminar, atau kajian-kajian di salah satu direktorat jenderal, salah satu kementerian. Lalu salah satu dirjen itu meminta saya untuk menuliskan buku. Awalnya ada Sorga di Kantor. Awalnya. Lalu di revisi, ya kan, di tahap kedua buku revisinya itu udah menjadi Kantorku Surgaku. Kantorku Surgaku ini menjadi brand saya yang kajian dan pelatihan di perkantoran, ya kan? Nah, ingin memberikan satu spirit bahwa bekerja itu bukan sekadar bekerja. Guru kita Buya Hamka pernah mengatakan kalau hidup asal hidup, babi di hutan pun hidup. Betul. Kalau kerja sekedar kerja, kerbau di sawah pun bekerja. Lalu apa bedanya kita dengan binatang-binatang itu? Karenanya saya ingin hadirkan satu mindset, satu spirit bahwa kerja bukan sekedar kerja, ya kan? Kerja bukan sekedar menuntaskan tugas-tugas kantor, tapi di balik itu semua ada kabar gembira dari Allah dan dari lisan Rasulullah SAW. Sebagai pembuka, izinkan saya menyampaikan satu hadis yang menjadi inspirasi buat saya dan saya sampaikan kepada semua orang, dan hampir rata-rata masih sedikit orang yang mengenal hadis ini. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari, dari Abdullah ibnu Mas'ud dalam kitab Sahih Al-Jami. Rasulullah bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalik. Pendek sekali hadisnya, tapi dalam maknanya. Terjemahan bebasnya saya sampaikan kepada teman-teman di kantor itu adalah bahwa sesungguhnya sorga itu sangat amat dekat dengan telapak kaki orang yang bekerja. Sedekat sandal atau sepatu yang nempel dengan kakinya saat bekerja. Saya sering sampaikan kepada teman-teman yang di kantor itu, siapa yang belum pernah mendengar hadis ini? Hampir rata-rata mengatakan, saya juga baru mendengar. Karena yang populer di masyarakat itu adalah hadis tentang sorga di bawah telapak kaki ibu. Betul, ya kan? Betul. Namun ternyata ada hadis yang status hadisnya lebih sahih daripada yang sorga di bawah telapak kaki ibu. Hadis Imam Bukhari. Dan ini adalah meningkatkan etos kerja dan produktivitas bekerja bagi orang yang mengimani hadis ini. Sesungguhnya sorga itu di bawah telapak kaki orang yang bekerja. Atau sorga itu akrabu, menggunakan terma akrab, bukan qorib. Akrab tambah alif menjadi ismu tafdil. Jadi lebih dekat, sangat dekat. Kalau saya bilang nempel, sorga itu nempel sangat amat dekat dengan telapak kaki orang yang bekerja, sedekat sepatu atau sandal yang nempel dengan kakinya.
Wow, wow, wow. Apa kira-kira yang tergambar di kepala kita ketika mendengar hadis ini? Rata-rata saya tanya, pertama, saya baru mendengar hadisnya. Yang kedua, ternyata agung dan mulianya status pekerjaan itu. Karena langkah demi langkah bukan ke kantor sebenarnya. Langkah demi langkah menuju kantor itu adalah menuju surga yang terjanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Inilah salah satu landasan kenapa dirubah menjadi mindsetnya kantorku surgaku. Masya Allah. Tapi tentunya ada syarat-syarat yang atau standarisasi bagaimana agar kantor itu menjadi atau tempat kerja kita menjadi seolah-olah surga kita. Ya. Mungkin standar itu yang sedikit dibocorkan. Betul. Nah, pembicaraan ini memang membutuhkan waktu yang cukup. Yes. Ya kan, karena membutuhkan pemahaman. Ada tahapan-tahapan. Kami contoh di Garuda Maintenance Facility ini 12 tahun kami bahas kajian kantorku surgaku. Di British Petroleum Indonesia di Arcadia itu kita bahas hampir 10 tahun setengah. Dibahas tentang kajian ini. Sekarang yang sedang memulai lagi adalah baru hampir setengah tahun ini di United Tractor. Fokus mengkaji kantorku surgaku. Nah, sebelum prasyarat dan bagaimana caranya untuk menjadi kantor surgaku, memang ada fondasi yang harus dikuatkan. Fondasi itu adalah apa yang disebut dengan the ultimate productivity booster. Ada 7. The ultimate productivity booster. Yang dari 7 itu yang paling kuat adalah disebut dengan belief system. Atau saya terjemahkan sederhananya adalah keimanan. Tanpa fondasi itu, ayat atau hadis itu tidak akan masuk ke dalam hati. Apalagi materi-materi yang lain. Nah, karenanya yang paling banyak nanti dibahas adalah menyiapkan fondasi hati, menyiapkan fondasi jiwa, sehingga ketika dia dimanapun ditempatkan, sejauh manapun, situasi apapun dan berapa pendapatan pun, dia akan mengatakan, aku sungguh hadir di kantor adalah hadir ke surga. Masya Allah. Masya Allah. Mau dimanapun ditempatkan, situasi seberat apapun, target tugas seberat apapun, dan berapapun dibayarnya bahasanya, atau pendapatannya berapapun, karena itu tidak akan pernah melupakan kabar gembira tadi. Bahwa setiap keringat, langkah kaki ke depan mata, dan setiap detak jantung itu berpeluang untuk mendapatkan pahala. Saya ada tagline begini. Kantor surgaku itu adalah orang bekerja karena ketulusan, bukan sekedar fulus. Kantor surgaku itu adalah orang bekerja untuk menuntaskan visi misi, bukan sekedar komisi. Kantor surgaku itu adalah di mana orang bekerja untuk mendapatkan barokah, bukan sekedar rupiah. Kantor surgaku itu adalah di mana orang bekerja bukan sekedar mencari berapa harga, tapi surga. Kantor surgaku itu di mana orang yang bekerjanya bukan sekedar mencari piala, tapi mendapatkan pahala. Masya Allah, Masya Allah. Ini udah sekaligus di closing tadi. Masya Allah. Ini sangat luar biasa. Ya. Wah, insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana agar kita bisa menjadikan kantorku menjadi surgaku. Ya. Tentunya dalam setiap pekerjaan kita harus didasarkan karena niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang model pertamanya. Ya. Dan otomatis jika kita sudah meniatkan diri kita dengan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dipermudah jalannya. Dan itu kekuatan daripada keimanan kita. Masya Allah, sangat luar biasa. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap di acara sering ringan, biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.